tanamannya itu pertumbuhannya maksimal dan bagus, itu bisa sampai 12 kali petikan. Untuk interval pemetikan kita kalau di musim kemarau 3 hari sekali, di musim hujan kita 5 hari sekali. Kalau pemetikan, kalau tanaman potensi bagus ya sekitar lahan segini ya bisa sampai pertama kali petik itu bisa, atau meliki bahasa Jawanya, itu bisa sampai 80-an kilo lah. Saya sudah pernah itu merasakan pemanenan ke-4 dan ke-5 itu sekitar 12 keranjang. Kalau tomat ya pakai 12 keranjang sekitar 6 kintalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, asal Purwojiwo, Banyumedal, Saburan. Umur saya 26 tahun. Saat ini kita lagi tanam tanaman tomat varietas sayur Gustavi. Kenapa Mas lebih memilih tanaman tomat dibandingkan komoditas lain, Mas? Satu, karena tanaman tomat khususnya wilayah atau dataran tinggi yang saya tempati ini memang potensinya baik dibandingkan dengan yang lain, karena sudah coba beberapa komoditas lain seperti kentang, di sini kurang cocok untuk dataran tingginya, jadi kualitas buah kurang baik. Tanaman tomat ini sekitar 600 meter persegi dengan jumlah tanaman sekitar 1.700 sampai 2.000. Saya budidaya tanaman tomat dari umur 21 tahun. Itu saya terjun ke dunia pertanian. Pertama saya tanam kentang karena di daerah saya ini kurang potensi, jadi saya pilih ke tanaman tomat. Itu dari umur 21 tahun hingga sampai sekarang. Setiap tahunnya itu pasti tanam tomat 1 tahun 3 kali. Pahitnya menanam tomat itu ketika satu, menjumpai harga sangat murah. Yang kedua, ketika menghadapi cuaca ekstrim, karena perawatannya juga harus sungguh-sungguh, juga harus sering-sering, kalau aplikasi pestisida dan lainnya. Paling perih dan paling pahit ketika sudah menanam capek-capek, menanam susah-susah, ketemu harga murah. Tanaman tomat itu menurut saya potensinya itu sangat baik, dan untuk melihat perkembangannya di lahan itu sudah tanam beberapa HST. Kalau tanaman tomat itu lahannya kelihatan hijau, jadi rasanya itu puas. Kalau tanaman tomat sebenarnya semua di dataran tinggi atau di dataran rendah sama saja, tergantung varietas atau anjuran pemakaian. Karena ada tanaman tomat yang varietas untuk ditanam dataran rendah atau dataran tinggi. Kalau boleh tahu ciri-ciri yang membedakan antara yang di dataran tinggi dengan dataran rendah itu gimana? Kalau ciri-cirinya cuman anjuran saja dari sales atau dari anjuran di kemasan ataupun dari tugasnya. Ini bibitnya itu menyemai sendiri atau beli, Mas? Untuk saya biasanya tanam tomat tidak pernah beli bibitnya, selalu semai sendiri. Karena apa? Biar sesuai yang diharapkan, kualitas dari bibit itu sendiri. Karena tanaman itu berkualitas dimulai dari bibit yang bagus dan berkualitas. Cara penyemaian yang baik untuk tanaman tomat, kita pakai media tanah sama kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Tanaman tomat usia mau dipindah ke lahan itu setelah umur 18 hari setelah semai, itu sudah bisa dipindah tanam. Jangan sampai kebesaran dan jangan sampai kekecilan bibitnya. Ciri-ciri tanaman tomat sudah siap untuk dipindah ke lahan, sekitar tinggi 7 sampai 10 cm dan daun sudah ada 6-8 helai. Untuk perawatan semai bibit itu harus di lahan steril. Maksudnya lahan steril itu tidak di lahan yang memang endemik virus, biar terbebas dari virus. Sinar matahari juga tidak boleh di tempat-tempat yang ada naungan-naungannya, biar tidak terlalu ketinggian bibitnya. Ya, untuk pengolahan lahan pada tanaman tomat atau yang lainnya, khususnya tanaman tomat, pengolahan lahan yang pertama
cangkul. Yang kedua, kita siapkan pupuk kompos atau pupuk kandang yang harus sudah difermentasi. Jangan pupuk yang baru keluar dari kandang langsung dipakaikan, itu jangan, harus sudah difermentasi. Sesudah itu dikasih pupuk kandang, kita diamkan kurang lebih 1-2 minggu. Setelah itu kita masukkan pupuk fosfat dan NPK bandingan 5:1, 5 fosfat 1 NPK. Kenapa pupuk harus difermentasi? Karena biar tidak terkena jamur. Karena pupuk yang belum terfermentasi itu menjadi rumah jamur jahat seperti Phytophthora, dan lain-lainnya. Kenapa harus pakai pupuk fosfat atau NPK? Biar untuk memacu pertumbuhan maksimal. Setelah olah lahan, ketika mau tanam kita ada jedanya ketika mau tanam itu minimal 5 hari sampai 15 hari supaya pupuk, khususnya pupuk NPK itu biar terurai dulu. Ketika langsung ditanam biasanya bibitnya mati karena panas. Untuk tanaman tomat jaraknya yang baik itu 50 cm. 50 kali 50 ya? 50 kali 50 cm supaya satu sirkulasi udara biar baik dan bisa terkena sinar matahari dengan baik. Masuk ke fase vegetatif ya Mas, itu perawatannya bagaimana Mas? Masuk pada fase vegetatif kita di umur 7 hari, 10 hari, 15 hari sampai umur 1 bulan atau 30 hari. Itu pemberian pupuk kocor. Alasannya kenapa Mas kok milih kocor? Biar langsung terserap ke tanaman. Untuk pupuknya apa Mas itu? Yang pertama di usia 7 HST itu kita pakai nutrisi asam amino sama fosfat dan nitrogen. Fosfat tinggi sama nitrogen. Biar untuk merangsang pertumbuhan yang fosfat sama nitrogen, pertumbuhan akar dan daun, sama yang nutrisi asam amino kita untuk biar tidak terlalu lama stres. Untuk dosisnya sendiri bagaimana Mas? Untuk Mas dengan luas lahan segini, dengan jumlah luas pohon lahar sekitar 600 meter persegi atau tanaman sekitar 2000 pohon, kita pakaikan 1 drum sekitar 200 liter air. Itu asam amino kita pakaikan 1 liter, sama fosfat nitrogen kita pakaikan sekitar 1 kilo. Untuk fase generatifnya sendiri gimana Mas? Fase generatif setelah muncul bunga kita kocor 3 kali setelah muncul bunga. Itu masuk fase generatif. Yang pertama pembungaan, yang kedua dan ketiga itu persiapan pembuahan. Setelah masuk generatif kita 10 hari sekali, tetap sama. Pupuk yang dipakai untuk fase generatif kita pakai kalium dan kalsium dosis tinggi supaya perkembangan bunga dan buah bisa potensi maksimal. Untuk dosis di fase generatif kita pakai pupuk yang tinggi kalium dan kalsium, dosisnya per 200 liter air. Di fase pembungaan kita pakai kalium 3 kilo, kalsium 1 kilo, tapi jangan dicampur bareng. Kalau pemakaian kalsium itu sebelum masuk pupuk kalium kocor. Itu berarti 1 hari sebelumnya atau gimana? 1 hari sebelumnya pemakaian atau pengocoran kalium. Oh, berarti yang tadi itu 10 hari sekali ya? Iya. Berarti sebelum yang 10 hari sekali itu pupuk kalium. Terus kalsium 1 hari sebelum 1 hari sebelum masuk pupuk kalium. Fase generatif usia tanaman tomat itu masuk 35 hari. Itu sudah masuk generatif karena sudah muncul bunga. Pemupukan tadi itu bisa dilakukan musim hujan atau musim kemarau. Tinggal kita kalau musim hujan itu seperti tadi itu dosisnya. Kalau di musim kemarau kita banyakkan air ketimbang pupuk yang dosis tadi. Tapi jadwalnya sama ya Mas? Jadwalnya tetap sama. Kalau musim hujan yang pertama tadi sudah saya katakan, kalau pupuk kalium pemakaian 3 kilo per 200 liter air. Kalau musim kemarau itu kan kita dikurangi pakai 1,5 kilo sampai 2 kilo. Untuk pemupukan itu paling tepat menurut saya itu di pagi hari, karena menurut saya itu membantu sekaligus proses fotosintesis sama sekaligus tanaman makan. Kalau pas masa generatif kan ada tambahan itu ya Mas, kalium sama kalsium itu ya Mas. Yeah. Itu pemberiannya gimana Mas? Untuk pemberian kalsium dan
kalium. Kalau kalsium saya pakainya tidak hanya untuk fase generatif saja. Saya masuk di usia vegetatif, usia 19 hari itu sudah masuk kalsium. Dari umur 19 hari, 29 hari, sama 39 hari kita masuk kalsium. Itu setiap 10 hari sekali sebelum pemupukan kalium. Berarti kalau kalium itu saat sudah muncul bunga. Ciri-ciri tanaman membubuhkan pupuk itu satu, menurut saya itu satu, tanaman memang kelihatannya kurang seger, kurang bagus. Kalau sudah fase generatif, bunga kurang mompior, kurang banyak, pasti kurang pupuk. Kalau kelebihan pupuk di masa atau di fase vegetatif, itu biasanya daunnya memang seger, tapi tanaman kurang sehat kalau kelebihan pupuk. Kalau di fase generatif, kelebihan pupuk juga kurang baik, karena pertumbuhannya kurang maksimal. Vigornya kurang baik lah. Jadi potensi buahnya itu malah tidak jadi berbuah maksimal, karena jadi tanamnya kecil kalau kebanyakan pupuk. Untuk pengaplikasian pestisida untuk fungisida kita spraykan di pagi hari. Kalau insektisida kita spraykan di sore hari. Alasannya kenapa? Kalau fungisida kita pakaikan di pagi hari, khususnya untuk Chlorothalonil, kenapa harus spraykan di pagi hari? Karena untuk membukakan sel-sel tanaman itu kebukanya kan di pagi hari. Kita spraykan biar masuk ke jaringan tanaman. Intervalnya gimana, Mas? Interval untuk pemakaian pestisida kita 3 hari sekali, tergantung cuaca. Kalau cuacanya baik kita 3 hari sekali, kalau cuaca ekstrim kita pakaikan 2 hari sekali. Berarti Mas ini memang sudah sejak awal melakukan penjadwalan rutin ya, Mas? Bukan saat ketika sudah ada tanda-tanda terkena serangan hama dan penyakit ya, Mas? Ya, kita harus aplikasikan sesuai jadwal dan penjadwalannya dengan baik supaya pertumbuhannya maksimal dan baik. Kenapa Mas lebih memilih itu, Mas, daripada saat sudah mulai terlihat tanda-tandanya? Lebih untuk menanggulangi daripada untuk mengobati, karena yang saya sudah alami, daripada mengobati itu lebih gampang untuk menanggulangi, untuk mencegah. Kalau cuaca ekstrim, kalau sudah terkena, kita aplikasi pestisida itu 2 hari sekali dan lakukan untuk perempelan daun yang sudah terkena. Kalau misalkan musim hujan kan seperti itu ya, Mas. Kalau musim kemarau gimana, Mas? Untuk musim kemarau, kalau memang sudah terkena penyakit, kita pakai cara yang 2 hari sekali. Kalau sudah terkena penyakit. Tapi berarti kalau musim kemarau itu tetap ada penjadwalan atau? Tetap ada penjadwalan, tapi lebih jarang daripada di musim hujan. Lebih jarang itu kalau khususnya di musim kemarau itu bisa 5 hari sekali untuk penyepraian. Yang masih banyak dilakukan para petani itu sering mengaplikasikan berbarengan pestisida dengan bahan aktif yang sama. Itu kesalahannya sangat fatal menurut saya. Satu, bisa menjadi netral bahan aktif. Yang kedua, pemborosan. Perawatan lanjutan, salah satunya pakai pemangkasan itu, sebenarnya tomat itu perlu ada pemangkasan, Mas? Untuk pemangkasan itu sendiri tergantung dari varietas tomat itu sendiri. Kalau varietas tomat buah atau semi buah yang sudah saya tanam itu pasti kita melakukan pemangkasan pucuk daun. Tapi kalau tomat sayur yang saya kerap tanam itu tidak melakukan potong pucuk. Karena apa? Potensi buah itu kalau memang karena namanya buah ya bentuknya harus besar, dan pengurangan buah itu biar buahnya tetap maksimal. Yang dipotong itu bagian pucuknya. Setelah 7 tandan atau 7 tangkai buah itu kita melakukan pemotongan atau pemangkasan pucuk. Waktu yang pas untuk pemangkasan pada tanaman tomat itu ketika sudah memasuki usia 55 HST setelah tanam. Tips dan trik supaya tanaman tomat tidak gampang rontok itu kita aplikasikan kalsium, khususnya dari mulai fase vegetatif usia 19 hari, interval 10 hari sekali kita masuk kalsium supaya untuk mencegah buah rontok. Untuk membuat buah bisa rata atau rajin, kita melakukan
perawatan yang baik, satu yang kedua dengan cara pemupukan yang rata juga. Kalau 200 mili per lubang ya kita pakai 200 mili per lubang. Faktor yang paling menentukan terkait dengan kualitas buah itu apa, Mas? Itu dari bentuk dan rasa buah. Kalau buah yang berkualitas itu buahnya padat dan berbobot. Pada tanaman tomat kita bisa mulai panen kalau tanaman tomat varietas buah di usia 90 hari, kalau varietas sayur dimulai 75 sampai 80 hari. Ciri-ciri tomat siap untuk dipanen, merah kekuningan atau kuning kemerahan. Biasanya panen itu bisa berapa kali petikan, Mas? Tergantung tanamannya. Kalau tanamannya itu pertumbuhannya maksimal dan bagus, itu bisa sampai 12 kali petikan. Untuk interval pemetikan kita kalau di musim kemarau 3 hari sekali, kalau di musim hujan kita 5 hari sekali. Kalau pemetikan, kalau tanaman potensi bagus ya, sekitar lahan segini ya bisa sampai pertama kali petik itu bisa, atau meliki bahasa Jawanya itu bisa sampai 80-an kilo lah. Saya sudah pernah itu merasakan pada pemanenan ke-4 dan ke-5 itu sekitar 12 keranjang. Kalau tomat ya pakai 12 keranjang sekitar 6 kintalan. Untuk musim kemarau sama musim hujan itu pemetikannya intervalnya sama apa enggak, Mas? Beda. Interval pemetikan untuk musim kemarau dan hujan itu beda. Kalau musim kemarau karena cepat memerah kita 3 hari sekali. Untuk musim hujan kita petiknya 5 hari sekali, karena masih jarang kalau 3 hari sekali, kita pakai yang 5 hari sekali. Untuk tips supaya pertumbuhan tomat itu maksimal, yang penting satu, persiapan lahan dengan baik, terus perawatannya harus dengan baik, juga harus terjadwal supaya melakukan atau perawatan tomat itu bisa maksimal. Harga yang pernah Mas rasakan ini paling tinggi dapat berapa, Mas, untuk tomat? Untuk harga saya sudah merasakan pernah pahit sekali, sudah pernah manis sekali. Harga tinggi sudah pernah saya coba, itu di harga 20.000 sudah pernah. Di harga Rp500 sudah juga pernah. Memang perawatannya sangat rutin ya. Sangat rutin dan harus juga tepat. Untuk tanaman tomat itu tidak boleh semena-mena atau sakar PJW. Yang penting dirawat, walaupun kadang harga naik turun, tetap dirawat dengan maksimal biar tenaga dan pikiran bisa terbayar. Untuk generasi muda, ayolah kita bertani, karena harus kita ketahui sektor yang tidak bisa digauli oleh AI itu hanyalah sektor pertanian. Makanya anak muda harus kita kuasai skill dan perawatannya.